saat pagi hari ini kita akan memulai ibadah kita mau persiapkan hati, kita memberikan yang terbaik buat Tuhan, pujian, penyembahan, dan kita mau datang dengan penuh sukacita, dengan hati yang rindu dan haus akan Tuhan. Saat pagi hari ini saya undang Bapak Ibu untuk balik berdiri. Kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan, kita mau angkat pujian. Yesus kemuliaan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan pagi hari ini Bapak. Buat kasih-Mu Tuhan, buat pekerjaanmu Bapak. Bersungguh luar biasa menyatakan dari setiap kehidupan kami. Ini kami Bapak, setiap kehidupan kami. Saya mau datang, saya mau memuji, saya mau menyembah Tuhan. Kiranya Engkau menguduskan, membersihkan setiap hati kami, sehingga Bapa, setiap pujian, penyembahan kami boleh menyenangkan hati-Mu Yesus. Haleluya Bapa.
terima kasih atas kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga di minggu pagi yang cerah ini kami masih bisa bersama-sama dengan saudara-saudara kami yang terkasih di dalam nama-Mu untuk menyembah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa, ini semua bukan karena gagah dan kuat kami, tapi karena kasih karunia yang Tuhan berikan kepada Allah kepada kami, sehingga di pagi ini kami masih bisa bersekutu menerima urapan Roh Kudus dari Tuhan di hari Pantekosta ini. Bapa, kiranya Roh Kudus memenuhi tempat ini, jamah kami semua yang ada di ruangan ini, perbarui hidup kami, tolong kehidupan kami hari lepas hari, sehingga semakin hari kami semakin dilayakkan di hadapan Tuhan. Bapa, kebaktian ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Apa kabarnya Bapak Ibu saudara semua? Haleluya, berdoa sehat semua, nggih. Amin. Hari ini kita mau bersuka cita, kalau kita mau bersorak-sorai, kita mau memuji nama Tuhan, kita menyenangkan hati Tuhan, kita mau bersuka cita buat Tuhan, kita memujikan oleh darah anak domba. Haleluya. Dan kemuliaan Allah
bersama dan begitu mengalir dalam kehidupan kami, yang apa yang kami perlukan, apa yang kami butuhkan, Tuhan selalu sediakan tepat pada waktunya Bapa. Bapa, kami juga memberikan persembahan meskipun kecil Tuhan, kiranya persembahan kami menjadi persembahan yang harus di hadapan-Mu Bapa. Berkati setiap anak-anak-Mu yang memberikan, Tuhan berkati dan permasukkan kita dan Engkau sucikan dan Engkau kuduskan persembahan kami. Bapa, hanya ingin doa kami kiranya Tuhan beri hati yang dan benar taat mengasihi Tuhan. Terima kasih Yesus, kami bersyukur atas apa yang kami berikan kepada Engkau Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Bapa, terima kasih Yesus, hanya di dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Kita Ku percaya kuasa
Kita bersama dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan bahwa sungguh indah dekat dengan Engkau Bapa. Dan kami bersyukur Tuhan saat pagi hari ini kami masih diberikan kesehatan, kekuatan untuk kami terus membawa hidup kami, membawa seluruh kehidupan kami Tuhan untuk selalu menyenangkan hati-Mu Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Hamba berdoa untuk setiap kami yang sudah datang saat pagi hari ini. Kiranya Roh Kudus-Mu Tuhan ada bersama-sama dengan kami, mengurapi hati dan pikiran kami Tuhan, untuk terus Bapa melihat bahwa Engkau satu-satunya sumber kekuatan dalam kehidupan kami Bapa. Apapun saat ini yang kami hadapi Tuhan, kami percaya di dalam Engkau selalu ada pemulihan, ada sukacita, ada damai sejahtera yang selalu menyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus, kami siap untuk membaca, merenungkan firman-Mu Bapa. Biarlah Roh Kudus-Mu memberikan pengertian di hati dan pikiran kami untuk kami dapat mengerti dan terlebih kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Kau kuasai bibir hamba-Mu agar setiap apapun yang hamba katakan itu berasal dari Engkau. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Shalom Saudara. Satu sukacita bahwa kalau dalam kehidupan kita masih diberikan sehat, masih diberikan kuat, masih diberikan semangat, kemauan untuk datang untuk beribadah. Karena kalau kita sudah tidak punya lagi kerinduan untuk datang kepada Tuhan, kita tidak kemudian mengalami kerinduan lagi untuk beribadah, itu sungguh sesuatu yang sangat saya katakan berbahaya dalam kehidupan kita. Artinya kita sudah merasa kita nggak butuh Tuhan lagi, kita nggak perlu Tuhan lagi. Karena pada prinsipnya kita datang beribadah bukan karena Tuhan yang butuh kita, tetapi kita yang butuh Tuhan. Karena kita merasa bahwa hidup kita ini memang benar-benar hidup yang kalau tanpa Tuhan, kalau nggak ada Tuhan, kalau tanpa Tuhan yang bekerja, kita bukan siapa-siapa dan kita bukan apa-apa. Tapi puji Tuhan, saya bersyukur saat pagi hari ini saya melihat jemaat terus bersemangat untuk datang kepada Tuhan, dan itulah yang selalu Tuhan rindukan untuk melihat anak-anaknya bersemangat datang memenuhi undangan Tuhan. Karena beribadah itu bukan undangan pendeta, bukan undangan manusia, tetapi undangan Tuhan. Kita terus mau datang membawa hidup kita beribadah kepada Tuhan. Karena kita menyadari bahwa manusia bisa mengecewakan, saudara bisa mengecewakan, bahkan orang tua, teman-teman, anak kita, semua yang terdekat dalam hidup kita punya sangat punya potensi untuk bisa mengecewakan setiap kita. Tetapi satu hal, ada sosok pribadi yang tidak pernah mengecewakan kita, yaitu Yesus. Yang kadang mungkin prosesnya itu menurut kita terlalu lama, atau menurut kita merasa nggak kuat lagi Tuhan. Tapi satu hal yang harus kita tetap percaya dalam kehidupan kita, setiap apapun yang terjadi dalam kehidupan kita adalah proses dan rencana Tuhan untuk terus membentuk hidup kita menjadi hidup yang lebih baik lagi, menjadi hidup yang lebih muncul lagi, bukan kehidupan yang kemudian terus menurun, tapi Tuhan menginginkan hidup kita memancarkan kemuliaan Tuhan, memancarkan rohnya Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Dan saat pagi hari ini Bapak Ibu,
kita merayakan hari Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus. Tepat di mana 50 hari sesudah kebangkitan Yesus, kemudian Roh Kudus dicurahkan. Roh Kudus yang dijanjikan Tuhan curahkan. Dan pencurahan Roh Kudus adalah rangkaian peristiwa penting di dalam karya penebusan pengorbanan Tuhan Yesus. Dimulai dari kematian Tuhan Yesus, kebangkitan Tuhan Yesus, kenaikan Tuhan Yesus, dan kemudian sampai kepada tahap pencurahan Roh Kudus. Dan tema firman Tuhan saat pagi hari ini saya beri tema hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Peristiwa Pentakosta menjadi hal yang sangat penting bagi orang Kristen karena melalui hari pencurahan Roh Kudus kita sedang diingatkan bagaimana kita hidup. Jadi ada korelasi bagaimana pencurahan Roh Kudus dengan kehidupan kita sekarang ini. Jadi pencurahan Roh Kudus itu bukan hanya berlaku pada zaman para rasul, pada zaman Tuhan Yesus, pada zaman murid-murid Tuhan Yesus. Pencurahan Roh Kudus akan terus berlangsung sampai pada hari ini. Roh Kudus itu tidak terbatas pada zaman para rasul saja, tetapi tak terbatas sampai selama-lamanya. Nah, kemudian yang menjadi pertanyaan, sudahkah kehidupan kita dipenuhi oleh Roh Kudus? Sudahkah kehidupan kita sebagai orang percaya dipimpin oleh Roh Kudus? Karena firman Tuhan berkata bahwa Roh Kudus itu adalah penolong, penghibur, dan Roh yang akan menguatkan kita. Kenapa dikatakan penolong? Karena kehidupan kita itu, saya katakan tadi, kehidupan yang lemah, yang tidak bisa apa-apa. Kita jangan pernah merasa bahwa kita kuat tanpa Roh Kudus, kita bisa kuat sendiri dalam hidup ini. Kalau kita masih kuat sampai hari ini, itu salah satu peran Roh Kudus yang menolong kehidupan kita, memberikan penghiburan saat mungkin kehidupan kita berada pada titik terendah, memberikan sukacita, memberikan penguatan dalam seluruh kehidupan kita. Sehingga di dalam Yohanes pasal 16 ayat 7 dikatakan bahwa adalah lebih berguna bagi aku, bagi kamu, jika Yesus pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Roh Kudus itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia, aku akan mengutus Roh Kudus kepadamu. Alkitab katakan bahwa lebih baik jika Yesus pergi kemana? Pergi ke surga. Karena artinya apa Bapak Ibu? Jika Yesus naik ke surga, maka Yesus akan mengutus Roh Kudus untuk datang kepada kita, datang kepada setiap kita yang percaya. Tapi Yohanes katakan, maka penghibur itu akan datang, akan aku utus untuk datang kepada. Kenapa Tuhan Yesus melihat sangat penting untuk dia mengutus Roh Kudus kepada setiap kita? Kita akan melihat bagian firman Tuhan ini dan kita bisa menilai sendiri dalam kehidupan kita. Apakah hidup kita ini sudah dipimpin oleh Roh Kudus, dipimpin oleh Roh yang datang dari Tuhan, dipimpin oleh Holy Spirit itu, bukan roh-roh yang lain, bukan roh kegelapan. Sehingga kalau kehidupan kita dipimpin oleh Roh Kudus, maka kita akan memancarkan kemuliaan yang dari Tuhan. Nah, kita melihat Bapak Ibu dari Yohanes pasal 16 ayat 7 yang sudah kita baca tadi, yang sudah saya sampaikan tadi bahwa adalah lebih berguna, akan lebih bermanfaat jika aku pergi, maka aku akan mengutus Roh Kudusmu. Ini saya maknai dengan 3 bagian penting di Yohanes 16 ayat 7. Yang pertama, ayat ini memiliki makna utama. Yang pertama, di sini kita bisa melihat bahwa peralihan kehadiran fisik ke rohani. Tadi yang Yohanes tadi katakan bahwa akan lebih berguna kalau aku pergi. Jika aku tidak pergi, maka Roh Kudus itu tidak datang kepadamu. Jadi artinya ketika Roh Kudus itu dicurahkan oleh Tuhan, sakupnya itu akan jauh lebih luas daripada mungkin kehadiran fisik Yesus itu sendiri. Saya tidak berkata bahwa kekuasaan Yesus itu lebih terbatas dari Roh Kudus, tidak begitu Bapak Ibu. Tetapi Yesus ingin menyampaikan bahwa ketika Roh Kudus itu dicurahkan atas kamu,
maka kemungkinannya kamu akan kepenuhan Roh Kudus itu jauh lebih besar. Artinya bahwa kalau secara fisik manusia tidak bisa bersama-sama dengan Yesus di banyak tempat yang sama ketika Yesus ada di dunia. Jadi kalau misalnya saat itu Yesus pada saat dia pelayanan bersama murid-muridnya, ketika dia ada di sebuah daerah, mungkin dia sedang ada di Galilea, Yesus tidak akan ada di daerah lain secara fisik. Nah, dengan pencurahan Roh Kudus ini akan lebih lagi berpeluang untuk peralihan di dalam kehadiran fisik ke dalam kehadiran yang rohani. Jadi kalau kemudian di tempat ini ada Roh Kudus, berarti Roh Allah itu sendiri, di tempat lain akan ada Roh Kudus juga. Kehadiran Roh Kudus tidak terbatas. Tidak terbatas apapun dan waktu. Dia dapat memenuhi siapapun, kapanpun, dimanapun, pada saat apapun. Tidak terbatas. Jadi di sini makna yang pertama ketika Roh Kudus dicurahkan akan ada peralihan kehadiran secara fisik, kemudian beralih secara rohani. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, makna ayat ini adalah Roh Kudus sebagai penolong. Tadi saya katakan bahwa penolong itu tugasnya adalah menolong. Artinya bahwa kita berada di posisi yang lemah, maka kita butuh penolong. Kita butuh sesuatu hal yang lebih kuat daripada kita. Nah, Roh Kudus itu yang memberikan kekuatan dan hikmat untuk kita menjalani hidup sehari-hari. Kita butuh hikmat, kita butuh penolong. Datangnya dari mana? Dari Roh Kudus. Kita butuh pengertian, contoh nyata untuk memahami firman Tuhan. Melalui siapa? Melalui Roh Kudus. Agar kita mengerti firman Tuhan itu. Makanya kalau kita berdoa untuk firman Tuhan, kita mau katakan, biarlah Roh Kudus memberikan pengertian pada hati kami, agar kami dapat mengerti. Roh Kudus yang akan memberi pengertian. Roh Kudus yang akan memampukan kita untuk mengerti apa sih maksud Tuhan dalam firman yang kita baca itu. Karena secara manusia, kalau tanpa Roh Kudus, kita mungkin tidak akan mengerti firman Tuhan. Seberapa banyak di sini yang setiap hari baca firman Tuhan, Bapak Ibu? Setiap hari. Boleh angkat tangan. Yang setiap hari pasti meluangkan waktu baca firman Tuhan, boleh angkat tangan. Nggak ada? Nggak ada yang ya mungkin kita baca firman Tuhan. Kita sudah niat baca firman Tuhan, tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Malah ngantuk kadang. Benar nggak Bapak Ibu? Malah ngantuk, malah nggak ngerti. Nah, Roh Kudus punya peran untuk kita bisa mengerti firman Tuhan itu, untuk kita bisa mengerti maksud Tuhan dalam firman Tuhan yang kita baca itu. Kalau kita sudah mengerti, maka kita dapat melakukannya dalam kehidupan kita. Itulah fungsi Roh Kudus sebagai penolong dalam kehidupan kita. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu, adanya Roh Kudus merupakan penggenapan rencana Allah. Kepergian Yesus melalui kematian, kemudian diikuti dengan kebangkitan dan kenaikannya ke surga, adalah syarat mutlak, adalah syarat utama supaya Roh Kudus dicurahkan atas kita di dunia ini. Jadi kalau Tuhan Yesus tidak mengalami proses rangkaian Paskah dari kematian, kebangkitan dan kenaikannya, maka Roh Kudus tidak akan dicurahkan. Jadi Roh Kudus dicurahkan itu merupakan penggenapan rencana Allah, rencana yang digenapi. Tetapi harus didahului dengan proses
penderitaan Yesus terlebih dahulu. Harus didahului dengan penderitaan dan kematian Tuhan Yesus terlebih dahulu. Baru kemudian Roh Kudus dicurahkan. Jadi pada prinsipnya ketika Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus, Alkitab katakan, aku tidak akan meninggalkan engkau sendirian. Meskipun mungkin secara fisik Yesus sudah terangkat ke surga, sudah tidak ada lagi di dunia, tetapi rohnya Tuhan utus untuk senantiasa menyertai kehidupan kita. Ketika saya disertai Roh Kudus ada di dalam kehidupan saya, untuk ini juga disertai Roh Kudus. Baginda setiap kita disertai Roh Kudus dalam setiap kehidupan kita. Nah sekarang yang menjadi pertanyaan, sudahkah hidup kita dipimpin? Sudahkah hidup kita benar-benar dikuasai oleh Roh Kudus? Sudahkah benar-benar Roh Kudus itu diam dalam kehidupan kita sebagai orang percaya? Karena akan sangat percuma ketika kita sudah lama mengikut Tuhan, ketika kita sudah berkata, aku mengikut Engkau dari mulai aku mungkin baru lahir, tetapi kenyataannya kehidupan kita tidak dikuasai oleh Roh Kudus. Kita melihat, kita buka Alkitab Bapak, Bapak Ibu, kita buka di dalam Galatia pasal yang ke-5 ayat yang ke-25. Galatia pasal yang ke-5 Galatia pasal yang ke-5 ayatnya yang ke-25. Yang sudah menemukan sudah boleh baca. Galatia 5 ayat ke-25. Kalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Amin. Galatia mengatakan dengan jelas, jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh Kudus. Kalau hidup kita adalah hidup yang kita hidupi karena Roh, bukan karena kehidupan daging, bukan karena kehidupan duniawi, bukan karena kehidupan keinginan kita sendiri. Tetapi Alkitab di sini katakan dengan jelas, jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Jadi kehidupan manusia itu ada dua bagian Bapak Ibu. Hidup yang di dalamnya ada Roh Kudus, tetapi hidup yang satunya juga hidup yang dibangun karena keinginan daging. Dan keinginan daging dengan keinginan Roh itu selalu bertentangan. Keinginan daging cenderung kepada keinginan yang memuaskan hati kita, yang menyenangkan hati kita, yang membuat kita itu merasa kita menjadi orang yang hebat, menjadi orang yang luar biasa, karena kita menganggap hidup kita itu adalah hidup yang karena kemampuan kita, karena kekuatan kita. Tetapi hidup yang dipimpin oleh Roh, yang hidup karena oleh Roh, orang tersebut harus tunduk di dalam kepemimpinan Roh. Jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa hidup kita dipimpin Roh, tetapi pada kenyataannya hidup kita dipimpin oleh kedagingan kita sendiri. Dua hal yang tidak bisa bersatu, yaitu kehidupan Roh dan kehidupan daging. Makanya Galatia di pasal 5 ini mengatakan, jikalau kamu hidup oleh Roh, maka kamu juga harus dipimpin oleh Roh. Dipimpin oleh Roh Kudus itu sendiri. Mengapa kita harus dipimpin oleh Roh Kudus? Nah, itu yang menjadi pertanyaan. Dan jawabannya adalah supaya kita dapat mengalami kemenangan dalam setiap aspek kehidupan kita. Tuhan tidak mendesain setiap kita, tidak mendesain saya, tidak mendesain Bu Suparti, Bu Tuti, Bu Tati, Bu Marti untuk menjadi umat yang kalah.
Tetapi kita didesain untuk mengalami kemenangan demi kemenangan. Kalau kita mengatakan, aku tidak akan menjadi ekor, tetapi menjadi kepala. Itu artinya bahwa kehidupan kita itu sebenarnya Tuhan itu mau supaya kehidupan kita itu berkemenangan, selalu berkemenangan. Berkemenangan atas apa? Kita akan melihat ada beberapa hal yang kita akan kupas pada hari ini. Yang pertama adalah kemenangan terhadap dosa. Mari kita baca di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 6 sampai 9. 1 Yohanes pasal 3 ayat 6 sampai 9. Yang sudah menemukan boleh membacakannya. 1 Yohanes pasal 3 ayat 6 sampai 9. 1 Yohanes 3 ayat 6 sampai 9. Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Amin, firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu, ayat ini memberikan pengertian kepada kita bahwa kehidupan kita sebagai orang percaya seharusnya, semestinya menjadi kehidupan yang tidak lagi hidup dalam dosa dan tidak kompromi dengan dosa. Orang yang hidup dipimpin oleh Roh Kudus tidak akan mau hidup di dalam dosa, tetapi akan menjauhi dosa. Jadi hal yang pertama di sini, Bapak Ibu, kenapa kita harus dipimpin oleh Roh Kudus? Karena Roh Kudus akan membawa kita kepada kemenangan terhadap dosa. Tidak bisa kita pungkiri ya Bapak Ibu, dalam kehidupan kita sehari-hari akan ada hal-hal yang akan memancing kita untuk kita berbuat dosa, yang akan mempengaruhi pikiran kita untuk kita berbuat dosa, yang akan selalu memberikan tawaran-tawaran untuk kita berbuat dosa. Nah, oleh karena itu pentingnya Roh Kudus dalam kehidupan kita. Karena tadi Alkitab katakan di ayat 6, karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Jadi pentingnya untuk kita tetap ada di dalam Tuhan, untuk kita terus di dalam Tuhan, untuk kita tidak mencoba-coba keluar dari Tuhan. Karena Alkitab di sini katakan tetap. Jadi yang namanya tetap itu ya sudah di situ. Ketika kita mengatakan bahwa aku tinggal di dalam Tuhan, maka apapun yang Tuhan mau, yang Tuhan perintahkan, meskipun bagi daging ini kita harus merasa tidak enak, merasa di dalam proses Tuhan kita mungkin merasa berat, kita harus benar-benar mematikan keinginan daging, tetapi itulah yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Bagi saya menjadi hamba Tuhan itu sungguh luar biasa. Itu bukan keinginan saya, Bapak Ibu. Tetapi kalau Tuhan sudah pilih, meskipun kadang saya pernah berpikir lebih enak jadi jemaat daripada jadi pendeta. Jemaat mau berbuat apapun, mungkin ada yang maklum dia jemaat. Tetapi kalau pendeta, hamba Tuhan akan lebih tersorot, Bapak Ibu. Tetapi itulah yang Tuhan mau.
Dan itu juga berlaku bagi kita semua, bahwa kehidupan kekristenan itu Tuhan mau bahwa untuk setiap kita itu tetap tinggal dalam Dia, tetap tinggal dalam Yesus, dalam Tuhan yang kita sembah. Saya lanjutkan. Ayat 6 tadi mengatakan bahwa karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa, ia tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Jadi kita bisa di sini kita bisa ukur kehidupan kita. Apakah kita itu tinggal di dalam Tuhan, ataukah kita itu tidak tinggal di dalam Tuhan? Sehingga tadi Alkitab mengatakan bahwa setiap orang yang tetap berbuat dosa, berarti dia orangnya tidak melihat dan tidak mengenal Allah. Karena di bagian firman Tuhan lain katakan, setiap orang yang mengenal Aku, dia melakukan perintahku. Jadi orang yang bisa kita katakan, bisa kita balik, bahwa orang yang tidak melakukan perintahku, dia tidak mengenal Aku. Dia tidak memahami Aku. Kita mungkin hanya tahu bahwa Yesus itu anak dari Maria dan Yusuf. Yesus itu disalib, pada hari yang ketiga dia bangkit. Kita hanya sebatas tahu itu, tapi kita tidak mengenal. Contohnya, kita tahu presiden kita Prabowo, tapi apakah kita mengenalnya? Mengenal itu berbicara dengan kita memiliki pengenalan yang lebih mendalam, bukan hanya sekedar tahu. Nah, di sini yang Tuhan mau untuk kehidupan kita menjadi kehidupan yang lebih mengenal Allah. Supaya apa? Supaya ketika kita mengenal Allah, kita memahami pikirannya, kita memahami maunya Tuhan, dan kehidupan kita tetap tinggal di dalam Allah, imbasnya adalah kita tidak berbuat dosa lagi. Kita tidak berbuat apa yang dibenci Allah. Karena di ayat selanjutnya tadi dikatakan, di ayat ke-8, barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis. Sebab iblis berbuat dosa pada mulanya. Iblis itu bukan pribadi yang diciptakan Allah itu. Kamu jadi iblisnya, enggak. Dia dulu adalah malaikat yang melawan Tuhan. Akhirnya dia mengalami kejatuhan dan menjadikan dia iblis. Dan Alkitab berkata bahwa siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis. Saya rasa kita tidak akan mau dikatakan kita berasal dari iblis. Oleh karena itu, mari kita tunjukkan siapa kehidupan kita akan mencerminkan dari mana asal kita. Lebih simpelnya, kalau kehidupan kita merupakan kehidupan yang senantiasa terus berbuat dosa, maka akan kita tahu kita pasti berasal dari mana. Tetapi kalau kehidupan kita berasal dari Dia, berasal dari Tuhan, Alkitab kita dikatakan Dia tidak akan berbuat dosa lagi. Karena setiap orang yang melihat Dia dan mengenal Dia tidak akan berbuat dosa. Jadi hal yang pertama di sini, mengapa pentingnya kehidupan kita dipimpin oleh Roh Kudus? Supaya kehidupan kita terus dipimpin pada kemenangan atas dosa. Dosa tidak bisa mengalahkan kita, tetapi kitalah yang mengalahkan dosa. Keinginan paling berat yang harus kita kalahkan itu saya rasa adalah keinginan kita sendiri. Bagaimana kita bisa mematikan keinginan kita sendiri, keinginan daging kita, tetapi lebih lagi mengedepankan keinginan roh, keinginan yang bersifat memuliakan nama Tuhan, menyenangkan hati Tuhan.
Kemudian bagian yang kedua Bapak Ibu, kita melihat adanya kepemimpinan Roh Kudus dalam hidup kita akan membuat kita menang atas keinginan daging. Kita melihat di dalam Galatia pasal yang kelima ayat 19 ayat 21. Galatia pasal yang kelima ayat 19 sampai 21. Yang sudah menemukan boleh membacakannya. Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Perbuatan daging telah nyata, yaitu pencabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, rokok pecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Amin. Galatia pasal 19, pasal 5 ayat 19 sampai 21 dengan jelas mencatat apa itu keinginan daging. Di sini dikatakan bahwa keinginan daging adalah perbuatan daging, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, dan lain sebagainya sampai kita baca. Dan Alkitab jelas mengatakan bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Hidup yang kita jalani Bapak Ibu, pasti nanti akhirnya keinginan kita, harapan kita adalah berada bersama-sama dengan Tuhan di kerajaan Allah. Saya yakin setiap kita punya harapan seperti itu. Tetapi yang perlu kita koreksi dalam kehidupan kita, apakah kita sudah layak untuk kita menjadi warga negara surga? Apakah kita layak untuk kita menjabat bagian dalam kerajaan Allah? Di sini di Galatia jelas mencatat bahwa ada banyak hal-hal yang Alkitab kemudian katakan kalau hal yang demikian kita lakukan, maka kita tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Perbuatan daging seperti penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, itu adalah sifat-sifat yang kita tidak bisa mungkin akan selalu ada dalam kehidupan kita. Siapa di sini yang belum pernah marah? Saya rasa tidak ada yang pernah marah. Siapa di sini yang tidak pernah iri? Tetangganya beli kulkas, iri. Tetangganya beli mobil, iri. Penyembahan berhala. Ini kita tidak menyembah berhala secara fisik. Kita tidak menyembah patung, kita tidak menyembah pohon, kita tidak berada di era animisme dan dinamisme, kita tidak menyembah batu, tapi kadang kita menyembah perasaan kita sendiri. Kita lebih menjaga perasaan kita sendiri, lebih mengunggulkan perasaan kita sendiri. Kalau ada orang lain yang kemudian kita anggap tidak sejalan dengan apa yang kita mau, kemudian kita menjadi kecewa, kemudian kita menjadi marah, kemudian kita menjadi pribadi yang memecah belah, mendatangkan perselisihan. Itulah yang kemudian menjadi berhala-berhala dalam kehidupan kita. Nah, kita katakan dia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Sungguh suatu kerugian dalam kehidupan kita. Nah, tujuan kehidupan kita nanti setelah kematian adalah hidup kekal bersama Bapa di surga, adalah kehidupan di kerajaan Allah yang kekal. Jadi Roh Kudus perannya adalah mengingatkan kita, menginsafkan kita
membuat kehidupan kita menang atas kedagingan kita. Kita tidak kemudian menjadi pribadi yang tinggi hati. Kita tidak kemudian menjadi pribadi yang membuat perselisihan menjadi hal yang tidak baik di hadapan Tuhan. Roh Kuduslah yang akan menolong kita, yang akan mengingatkan kita. Jadi di sini Bapak Ibu, pentingnya kita perlu hidup dibimbing oleh Roh Kudus agar hidup kedagingan seperti yang tertulis di atas tidak ada dalam diri kita. Tuhan tidak melihat hidup kita karena aksesoris kita atau apa yang tampak dari luar. Tapi Tuhan melihat apa yang di dalam hati kita. Tuhan melihat apa yang di dalam hati kita. Tuhan melihat apa yang kemudian kita munculkan dari kedalaman hati kita. Tuhan tidak melihat kok bajunya putih ini bagus, pasti beriman orang. Baju saya bagus, wah dipenuhi Roh Kudus. Tidak seperti itu. Selalu Tuhan melihat apa yang ada di dalam hati kita, apa yang ada di dalam pikiran kita. Tuhan ingin kita hidup berkenan kepadanya, yaitu hidup dipimpin Roh Kudus dan taat kepadanya. Sebab di dalam Roma pasal 8 ayat 8 dikatakan, mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Roma dengan jelas menggambarkan di sini untuk hidup kita bisa diperkenan kepada Allah. Kalau mungkin setiap kita memulai ibadah, kita selalu berdoa, biarlah hidup kami berkenan di hadapan-Mu, biarlah hidup kami senantiasa terus Kau berkenan Tuhan, untuk kami berkenan di hadapan-Mu. Yang harus kita lakukan adalah tinggalkan kehidupan daging, adalah meninggalkan keinginan daging, supaya seperti Roma katakan, hidup kita berkenan di hadapan Allah, berkenan di hadapan Tuhan, bukan berkenan di hadapan manusia, bukan berkenan di hadapan tetangga kita, pendeta kita, tapi terlebih lagi berkenan kepada Allah. Jadi saya sempat berpikir begini Bapak Ibu, bagi saya suatu kemurahan sekali untuk saya bisa Tuhan pakai sebagai hamba-Nya. Dan itu menurut pikiran saya, status mungkin itu menurut pemikiran saya sendiri Bapak Ibu, untuk sebuah gelar pendeta apapun itu bagi saya tidak terlalu penting. Yang terlebih penting, saya berpikir apakah pelayanan saya itu sudah berkenan di hadapan Tuhan. Jadi mungkin kalau ada orang yang memanggil saya mungkin tidak dengan kata Bu Pendeta atau Bu apa, itu tidak masalah bagi saya. Karena bukan itu yang saya kejar. Saudara boleh memanggil saya mungkin apapun itu. Bukan saya mengecilkan status pendeta, bukan apa. Tetapi bagi saya adalah terlebih penting apakah saya itu melayani Tuhan dan pelayanan saya itu sudah berkenan di hadapan Tuhan. Itu jauh lebih penting daripada status. Kalau mungkin kemarin di depan nama saya ada status EF evangelis, itu juga saya baru tahu karena suami saya mengajukan, tetapi tidak apa-apa. Tetapi bagi saya jauh lebih penting bagaimana Tuhan persiapkan saya supaya di dalam melayani jemaat yang Kau percayakan ini Tuhan, saya tidak mengecewakan Engkau, supaya dengan semua yang sudah Tuhan berikan ini, kemudian saya tidak mengecewakan Tuhan yang sudah banyak sekali memberikan hal-hal yang luar biasa dalam kehidupan saya. Saya bukan dari sekolah teologi atau apa, tapi itu bukan sekali. Tetapi
kita mau belajar dan meminta Roh Kudus untuk memimpin kita, maka Roh Kudus itu yang akan memperlengkapi setiap kita. Sebab saya sungguh terlalu percaya ketika Tuhan sudah mengutus, maka Dia juga yang akan memperlengkapi setiap kita. Jadi Bapak Ibu, saya dorong setiap kita dari jemaat di dalam melayani Tuhan itu nggak usah takut, Bapak Ibu, nggak usah takut salah, nggak usah takut siapa yang melihat. Yang melihat kita adalah Tuhan. Kita bukan melayani manusia, kita bukan mau menyenangkan manusia, tetapi kita mau menyenangkan Tuhan. Apapun bentuk pelayanan yang Tuhan percayakan, yang mungkin itu hanya mengedarkan kantong kolektan, kalau kita lakukan dengan sungguh-sungguh, itu lebih sangat berarti daripada orang yang melayani Tuhan, tetapi hanya untuk dilihat orang, dikagumi orang, disanjung orang. Jauh terlebih penting sanjungan Tuhan daripada sanjungan manusia. Kalau kita sudah punya prinsip seperti itu, mau orang bilang kita apa, nggak ada masalah. Yang penting apa kata Tuhan dalam hidup saya. Kita tidak kemudian menjadi marah, kita tidak kemudian menjadi kecewa, kita kemudian menjadi timbul menjadi pribadi yang bisa mematikan keinginan daging kita. Ketika keinginan daging kita mau marah, mau emosi, tetapi kalau kita bisa mematikan itu dengan pertolongan Roh Kudus, maka seperti yang kita katakan, kita akan menang atas keinginan daging. Roh Kudus ada dalam kehidupan kita. Kemudian hal yang ketiga, Bapak Ibu, kemenangan apa yang akan terjadi ketika kita dipimpin oleh Roh Kudus? Yang ketiga di sini saya catat bahwa kita akan menang atas tantangan hidup. Mari kita buka di dalam Kisah Para Rasul, pasalnya yang ke-7 ayat yang ke-54 sampai 60. Kisah Rasul pasal yang ke-7 ayat 54 sampai 60. Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-7. Yang sudah menemukan boleh membantu saya untuk membaca Kisah Para Rasul pasal yang ke-7 ayat 54 sampai ayat yang ke-60. Kisah Para Rasul 7 ayat 54 sampai 60. Ketika anggota-anggota Mahkamah Agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka. Maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu Dia. Mereka menyeret Dia keluar kota, lalu melemparinya, dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa, katanya, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan, janganlah tangguhkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu meninggallah dia. Amin. Firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-7 ayat yang ke-54 sampai 60 yang sudah kita baca, di sini menggambarkan kisah seorang martir Kristus yang bernama Stefanus. Di akhir-akhir kehidupannya, bukan kehidupan yang nyaman yang dia terima, bukan kematian yang wajar yang dia terima, tetapi kematian yang diperhadapkan pada orang banyak, dipermalukan di depan orang banyak, ia diseret, ia dilempari. Kita bisa bayangkan Bapak Ibu, yang seharusnya sebagai martir Kristus, sebagai pejuang pekabaran Injil saat itu,
Tetapi apa yang dihadapi oleh Stefanus di akhir kehidupannya, dia kematian yang dialami adalah kematian yang sungguh tragis. Tetapi Alkitab di sini mencatat di ayat yang ke-55 saya bacakan. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Apakah saat itu Yesus menolong Stefanus? Tidak, Bapak Ibu. Apakah kemudian saat itu Yesus menyatakan mujizatnya? Akan sangat bisa, saya rasa. Yesus kemudian yang Stefanus lihat itu mengangkat dia, tetapi tidak ada Alkitab catat itu. Stefanus tetap diseret, Stefanus tetap dilempari, Stefanus tetap mengalami penganiayaan menjelang kematiannya. Tetapi apa yang dilakukan oleh Stefanus? Alkitab mencatat Stefanus itu penuh dengan Roh Kudus, sehingga di ayat yang ke-60 dia bisa berkata, sambil berlutut dia berseru dengan suara nyaring, Tuhan, janganlah tangguhkan dosa ini kepada mereka. Dengan perkataan itu meninggalkan mereka. Stefanus mengalami tantangan hidup. Stefanus mengalami permasalahan, di mana situasi yang saat itu dia hadapi membuat dia meninggal, membawa dia kepada kematian. Tetapi Alkitab mencatat di sini, karena dia penuh dengan Roh Kudus, maka dia menang atas tantangan. Masih bisakah kita, Bapak Ibu, ketika kita disakiti orang, dikecewakan orang, kita berdoa untuk orang itu? Berdoa bukan hal yang negatif, bukan berdoa kemudian Tuhan cabut nyawanya, Tuhan balaskan dendammu. Tetapi di sini Stefanus berkata, Tuhan, janganlah tangguhkan dosa ini kepada mereka. Stefanus masih berdoa kebaikan bagi mereka yang sudah menganiayanya. Janganlah tangguhkan dosa ini kepada mereka. Dengan kata lain, Tuhan tolong jangan anggap perbuatan mereka sebagai dosa. Ya, kalau kita pikir secara logika, berdosa nggak mereka ini? Mereka membunuh orang, otomatis mereka berdosa. Tetapi Stefanus masih bisa berdoa seperti itu terhadap orang yang sudah menyakiti, yang sudah menganiaya dia. Itulah yang dinamakan menang atas tantangan hidup, atas hidup kita. Yang seharusnya Stefanus marah. Dia sudah melihat Tuhan di atas. Dia bisa saja ngomong, Tuhan, ini loh yang menganiaya aku ketika aku berjalan dalam kebenaran-Mu, ketika aku menjadi saksi-Mu, ketika aku menjadi ujung tombak dalam pemberitaan firman-Mu. Tapi orang ini ya, mereka yang tidak terima, kemudian menganiaya aku. Silakan Tuhan membalaskan semuanya. Tetapi bukan itu yang Stefanus ucapkan. Stefanus tetap berbuat, mendoakan yang terbaik bagi mereka, karena dia bukan Tuhan yang kudus. Dalam kehidupan kita, Bapak Ibu, kita tidak akan pernah luput dari yang namanya tantangan. Baik dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, dalam lingkungan sosial. Tetapi seperti Stefanus, diperhadapkan dengan situasi yang menggiring dia kepada kematian. Tetapi tidak ada kebencian dalam kehidupan Stefanus. Tidak ada kemarahan, tidak ada dendam di mata Stefanus. Oleh sebab itu, marilah kita senantiasa membiarkan hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, agar kehidupan kita dapat melewati kemenangan demi kemenangan di dalam kehidupan kita dan mendapat bagian dalam kerajaan kekal bersama Tuhan kita Yesus di surga. Amin. Firman Tuhan ini saja yang saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan saat pagi hari ini Bapa. Kami memperingati hari Pentakosta. Kami biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan
tercurah atas kami di tempat ini Bapa. Karena kami tahu Tuhan, ketika Engkau pergi Tuhan, ketika Engkau terangkat ke surga, maka Engkau akan mengutus Roh Kudus-Mu untuk senantiasa menyertai kehidupan kami Tuhan. Kami mau buka hati kami Tuhan, untuk dikuasai dengan Roh Kudus, Roh penolong, Roh penghibur, Roh memberikan kekuatan dalam setiap kehidupan kami, supaya kehidupan kami Tuhan mengalami kemenangan demi kemenangan, kemenangan atas dosa, kemenangan atas perbuatan daging, dan kemenangan atas tantangan hidup dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih firman-Mu telah berhenti kami. Terima terlebih dalam Roh Kudus-Mu Tuhan, senantiasa menyertai kehidupan kami dari mulai sekarang sampai nanti Tuhan Yesus menjemput kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan, firman Tuhan telah disampaikan kepada kita, di mana minggu ini adalah hari ke-50, hari ke-50 setelah Yesus bangkit, 40 hari dia bersama muridnya, dan kemudian 10 hari di surga Roh Kudus dicurahkan, dan dikenal dengan hari yang ke-50 atau hari pembebasan umatnya. Siapa itu? Yaitu saudara dan saya. Roh Kuduslah yang akan memimpin hidup kita. Roh Kuduslah yang akan memperlengkapi kita, diam di dalam kehidupan kita, sehingga dengan peran Roh Kudus kita memiliki kesabaran, ketekunan, kesetiaan, penguasaan diri, lemah lembutan, dan lain sebagainya, sesuai yang ditulis di dalam Galatia tadi tentang buah-buah Roh Kudus. Bahkan lewat pimpinan Roh Kudus juga akan memimpin kita kepada kehidupan yang kekal. Jadi Roh Kudus sangat-sangat berperan dalam kehidupan kita. Olehnya tugas kita adalah menjaga suasana hati hidup kita, karena Roh Kudus sangat sensitif tentang kehidupan yang dikuasai oleh daging. Firman Tuhan mengatakan bahwa Roh Kudus itu berlawanan dengan keinginan daging. Oleh karena itu, tugas kita adalah menekan segala keinginan daging, segala keinginan mata, hawa nafsu, dan lain sebagainya, dan memunculkan apa yang menjadi keinginan akan kesukaan Roh Kudus di dalam kehidupan kita, baik di hati kita, dalam keluarga kita, dalam gereja Tuhan pun menjadi tanggung jawab kita untuk senantiasa dipimpin oleh Roh Kudus pribadi lepas pribadi. Pengumuman untuk kegiatan kita di minggu ini, ibadah ponsel seperti biasa, sesuai dengan jadwal yang ada, dan kemudian ibadah raya hari Minggu. Dan berkaitan dengan pengumuman saya beberapa minggu yang lalu tentang kegiatan bakti sosial, tanggal 29, tanggal 30, kita batalkan dulu karena kita belum siap dan akan satu tujuan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Bapa di dalam Tuhan, mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini. Kami kembali Tuhan diingatkan, disegarkan dalam firman-Mu. Kami sungguh-sungguh Tuhan sadar bahwa hidup kami adalah rumah Tuhan, rumah dan tempat kediaman Roh Kudus bekerja, mengendalikan, memimpin hidup kami Tuhan.
Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih firman-Mu telah kami dengar bersama, tidak berlalu begitu saja, tetapi biarlah Roh Kudus Tuhan senantiasa menolong kami menyimpan firman-Mu, bahkan Tuhan mempribadikan firman-Mu bahkan menjadi darah daging dalam hidup kami Tuhan, sehingga setiap orang melihat, setiap orang Tuhan dapat tahu bahwa kami adalah surat-surat Kristus yang dapat dibaca oleh semua orang. Terima kasih Tuhan, terima kasih memberkati setiap kami yang sudah hadir. Terlebih juga Tuhan, jemaat-Mu tidak bisa hadir oleh karena sakit. Tuhan lawan, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuh dan mereka dengan kuasa Tuhan. Sehingga Tuhan di waktu-waktu yang akan datang dapat berjumpa bertemu dengan kami dalam keadaan sukacita, sehat dan kebaikan. Anak-anak kami, jemaat-jemaat-Mu yang ada di kota-kota lain, kami serahkan hidup mereka ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan Kau memberkati, Tuhan Kau tolong setiap jemaat-jemaat-Mu yang ada di kota dalam pekerjaan, dalam tugas, dalam pelayanan apapun. Kami serahkan, kami pimpin dalam doa, kami bawa di dalam doa. Tuhan Yesus menyertai kami. Terima kasih Tuhan, biarkan kami yang ada dalam pendidikan mereka, tingkat SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Tuhan Kau tolong, Tuhan memberkati anak kami secara yang diperlukan, dibutuhkan, kepandaian, kepintaran, biaya Tuhan. Bapa senantiasa menolong setiap kami. Terima kasih Tuhan, seluruh kegiatan kami dalam gereja ini Tuhan memberkati, sampai ibadah raya, ibadah konser, ibadah keluarga. Tuhan Yesus Engkau Bapa senantiasa campur tangan dalam seluruh kegiatan kami. Setiap kami yang mengambil bagian dalam pelayanan di setiap hari dan minggu, kami berdoa Tuhan, pelayanan kami tidak sia-sia, tidak menjadi hal yang percuma, tetapi biarlah semua yang kami lakukan mendatangkan sukacita, damai sejahtera atas hidup kami. Lebih lagi kami mencintai Kau lebih dari segalanya. Terima kasih Tuhan, berkati bangsa kami. Tuhan Kau Bapa memberkati bangsa kami, pemimpin-pemimpin kami. Roh Kudus Tuhan berikan kepada setiap mereka, secara khusus lingkungan kami di mana kami berada. Tuhan memberkati lingkungan kami, tetangga kami dengan berkat yang datang dari pada Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sebentar Tuhan kami akan mundur pulang ke rumah kami masing-masing. Tuhan hantar kami, bahkan di rumah dalam keadaan selamat sukacita. Dan kami kembali memulai secara aktivitas dalam hidup Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Mari saudara kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dalam Roh Kudus akan memelihara hati dan pikiranmu dari hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Ibarat saya Tuhan Yesus memberkati.